Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Sayyidatul Faihah. Oke. Yang kedua Mili Raisid Diah. Oke. Yang ketiga siapa nih? Nikmah atau Nikmah? Tidak ada Nikmah ya? Oke, berarti pindah sekolah dia ya. Lalu selanjutnya Erika. Oke. Terus Ciara. Oke. Siapa lagi ya? Dan hadir semua lah alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di hari Selasa tanggal 28 November 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah anggota badan kita masih lengkap. Ada di sini yang lengkap anggota badannya? Ada. Mata masih lengkap ya? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Temanya itu mengenai kearifan lokal. Jadi judulnya adalah melestarikan kesenian kuda Gipang di SMA Negeri 1 Langkau. Untuk sebelum kita ke materi, maka kita akan menyanyikan lagu wajib profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebentar untuk kita semua. Oke, nah sekarang nanti ada video berupa kuda Gipang. Sebelumnya di sini ada yang tahu lah kuda Gipang dulu, Pak? Ada yang tahu? Belum tahu ya, jadi kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Jadi yang pertama, apakah kalian pernah melihat pertunjukan tersebut? Pernah. Di mana Erika? Oh, di Pengantenan. Berarti di Kabupaten Tapin, sebagian masyarakatnya waktu menikah ada kuda Gipang ini ya. Terus, apa yang membedakan kuda Gipang sama kuda lumping? Jawa Timur. Coba, apa? Mungkin seperti propertinya. Kalau kuda Gipang tuh nggak pakai cambuk, kalau kuda lumping pakai cambuk. Oke, siapa namanya? Tepuk tangan buat Cinta Isa. Kalau kuda lumping pakai cambuk, kalau kuda Gipang nggak pakai cambuk. Ada lagi nggak perbedaannya? Silakan. Kalau kuda Gipang itu dijepit di ketiak, kalau
kuda lumping itu ditunggang. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita. Dia ada perbedaannya antara kuda lumping sama kuda gimpang. Kalau kuda gimpang tadi di ketiga ya diikat ya, diikat ya Pak, dijepit ya. Kalau kuda lumping dinaiki ya. Oke. Nah, saya pengen bertanya kepada kalian, mengapa sih kita perlu melestarikan kesenian itu? Siapa yang bisa tahu kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu? Kita Indonesia melihat waktu itu di Malaysia berbagai pelestarian kita, budaya kita dijiplak, kita marah kan? Karena itu suatu yang mahal bagi suatu masyarakat di Indonesia. Itu adalah identitas dan itu sangat sulit orang kalau suatu bangsa tidak ada identitasnya mudah dijajah. Nah itu kalau ada identitasnya mudah dijajah. Jadi pentingnya kita melestarikan kesenian itu untuk menjaga Indonesia dari bangsa penjajah. Itu salah satunya. Tetapi nanti kalau kalian suatu saat melestarikan kesenian lain, tolong diintegrasikan dengan Islam, dimodif. Sebagaimana dulu Sunan Kalijaga membuat wayang itu dulu bentuknya kayak manusia, tetapi dalam Islam nggak boleh patung itu berbentuk manusia, tetapi dibuatnya gempeng. Karena apa? Karena suatu saat gambar yang bisa seperti manusia yang dibuat patung itu dia bisa hidup kembali. Ya, itu kalau gempeng kan nggak mungkin. Nah itu. Jadi perlunya nanti orang muslimah memodif kesenian ada di Nusantara ini dengan ada nilai-nilai Islam. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, tujuan pembelajarannya P5 dan PRRA ini adalah satu, peserta didik dapat memahami pentingnya berkompetisi dalam melestarikan kuda gimpang. Yang kedua, peserta didik dapat membuat satu proyek mengenai membuat dan melestarikan tarian kuda gimpang. Oke, next. Nah, ini sejarah singkatnya. Saya pengen siapa namanya? Nana untuk membacakan. Silakan maju di depan. Kuda gimpang merupakan tarian tradisional masyarakat Kabupaten Banjar. Tarian ini hidup dan berkembang di desa Sangkabuan yang saat ini merupakan bagian dari Kecamatan Harian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dari desa tersebut, tari kuda gimpang selanjutnya berkembang ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni ke desa Bihara, Paringin, dan Amuntai. Mengutip dari warisan budaya Kemendikbud.id pada masa lalu, tari kuda gimpang merupakan tarian berbaris. Tepuk tangan buat Nana. Mati lampu. Tarian berbaris tersebut tampak dari gerakan tariannya, yakni 4 langkah atau step, maju dan mundur, kiri dan kanan, membuat posisi berhadapan, membuat posisi saling membelakangi, serta membentuk lingkaran untuk busana yang digunakan. Para penari menggunakan celana panjang berpita, baju kemeja lengan panjang, selempang bahu, dan mengenakan sepatu dengan kaos kaki setinggi lutut. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Sekarang next. Gimpang berawal dari zaman lambung Mataram yang berlayar di dalam. Saat itu, lambung Mataram menjadi Majapahit dengan kapal Prabayasa. Ia kemudian bertemu dengan Gajah Mada yang mengantarnya untuk menemui Raja Majapahit. Setelah 1 minggu di Majapahit, lambung memberatkan pamit pulang ke negara kita. Saat pulang, ia diberi hadiah berupa seekor kuda besar terbaik di kerajaan Majapahit. Kuda tersebut berwarna putih dan gagah. Untuk mengetahui kehebatan kuda tersebut, Temenggung Tata Jiwa menyarankan agar ia menunggangi kuda pemberian Raja Majapahit tersebut. Namun, setelah 3 kali mencoba menunggang kuda sebelum masuk ke kapal Prabayasa, kuda itu lumpuh. Tangan buat tarian. Kemudian, lambung Mataram menggunakan kesaktiannya dengan membawa kuda tersebut ke tujuannya dan membawanya naik ke kapal Prabayasa hingga
kita. Properti kuda tarian yang juga menyertai kuda pun memiliki perbedaan. Kuda Jepang tidak memiliki lekukan yang dalam, sedangkan lekukan pada kuda lumping lebih dalam. Selain itu, cara penggunaannya pun sangat berbeda. Kuda lumping mengikat dengan cara diulangi, sedangkan kuda Jepang hanya dijepit pada bagian-bagian bawah para pengaruhnya. Tepuk tangan buat Anissa. Nah, jadi terkait musik pengiringnya, kuda Jepang selalu diiringi dengan musik gamelan Banjar dengan mengenakan pakaian kida-kida ya. Adapun dalam hal penampilan, kuda lumping lebih identik dengan unsur sihir, sehingga penarinya pun tampak gagah dan berwibawa seolah menggambarkan situasi tari peperangan, pengiring dan pengawal raja. Itu sekilas dari sejarahnya kuda Jepang itu ke daerah Kalimantan Selatan. Ya. Jadi memang masih ada hubungannya dengan Jawa, ya, masih ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai P5 dan PRRH kita. Semoga keterampilan dari kuda Jepang ini bisa memberikan inspirasi kalian bahwa melestarikan kebudayaan itu dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada lagi kesenian kita yang diambil orang. Gitu. Ini kalau sudah diambil orang baru keluar, padahal kita sendiri yang kadang menjaga. Dan yang kedua, kesimpulannya, bagaimana nanti suatu saat kalian mengemas kesenian itu, tapi ada nilai Islamnya. Itu PR untuk manusia yang berpikir apa nggak baru. Jadi jangan buang keseniannya, pakai aja keseniannya tapi dimodifikasi, ya dimodifikasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.